Oke, selamat malam, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke. Dan untuk laga malam hari ini saya up di sini dulu. Oke, saya up di sini dulu. Dan ini laga-laga kemarin malam. Oke, channel utama libur karena ada suatu alasan. Dan di sini masuk ya, walaupun ikan cupang, kita memancing ikan cupang kemarin malam, dimana laga AC Milan berhadapan dengan Sassuolo memang sangat ke handicap ke laga kemarin. Sassuolo ketimbang undergoal memenangkan laga dengan skor 3-1. Kemudian Udinese masuk under, sadis menahan. Di sini tidak masuk ya, lebih ke over untuk laga kemarin. Kemudian ada Frankfurt ini LH, Everton nahan 3/4 atau over. Di sini memang sangat-sangat tidak masuk karena memang dari odd handicap sangat mengarah ke Everton, tetapi apa yang terjadi, Everton tertinggal atau tumbang dengan skor 1-0 walaupun penguasaan bola yang sangat tinggi, tetapi minim performa atau mengancam pertahanan dari Brentford. Oke, kemudian ada Manchester City lebih ke undergoal masuk. Oke, tidak lebih dari 3 gol, kita masih bagus untuk undergoal ketimbang City memberikan pur sini LH. Oke, kemudian untuk Tottenham, laga ini dibatalkan, mungkin ada tawuran di lapangan. Oke, saya tidak begitu tahu. Jadi, dan untuk laga malam hari ini akan langsung saya bahas. Nah, ini dia untuk laga-laga kemarin malam. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel kedua saya ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Oke, dan langsung saja mulai dari Liga Portugal. Saya mau bahas pertandingan Estoril berhadapan dengan Santa Clara. Kemudian pergi ke La Liga Spanyol di mana mempertemukan tuan rumah Osasuna berhadapan dengan Elche. Kemudian dari La Liga 2 Spanyol, Eibar berhadapan dengan Girona. Dari Inggris Championship, Derby City akan berhadapan dengan Queen Park Rangers. Kemudian dari Serie B Italia, Ternama berhadapan dengan Croton. Kemudian saya pergi ke Liga Swedia, Allsvenskan, Sirius berhadapan dengan Häcken. Kemudian ada laga Belgia berhadapan dengan Midtjylland. Oke, dan langsung saja saya membahas di laga yang pertama. Bisa dikatakan dari Liga Portugal ini, dari handicap dan melihat dari tingkat sementara, memang sangatlah tidak masuk akal. Karena di mana tuan rumah Estoril berada di peringkat 4 dengan meraih 20 poin dari 11 laga. Kemudian tim tamu Santa Clara berada di peringkat 18 atau zona merah. Bisa dikatakan memang laga ini dari handicap sangatlah tipis. Kemungkinan besar memang Santa Clara harus memenangkan laga untuk bisa keluar dari zona merah. Dan melihat dari head to head, bisa dikatakan memang Estoril sedikit sulit saat berhadapan dengan Santa Clara. Tetapi melihat dari performa musim ini, Estoril sangatlah bagus dan sangatlah kuat saat bermain kandang. Saya cukup yakin di sini Estoril tidak akan ditumbangkan oleh Santa Clara. Dan untuk laga ini tanpa berlama-lama, saya melihat dari basaran handicap masih bagus berada di Estoril pur 4 handicap. Oke, pur 4 handicap. Ini saya skor mungkin saja akan terjadinya over goal. Oke, over goal. Oke, kemudian di laga yang kedua saya akan membahas pertandingan Osasuna berhadapan dengan Elche. Melihat dari performa kedua tim ini, bisa dikatakan sedikit barbar untuk laga ini. Dan melihat dari peringkat sementara, mulai dari tuan rumah berada di peringkat 11 dengan meraih 19 poin dari 14 laga. Kemudian Elche berada di zona merah yaitu peringkat 18 memiliki 11 poin. Di laga malam hari ini Elche harus memenangkan laga minimal meraih 3 poin ataupun setidaknya mampu berbagi poin untuk bisa sedikit naik ke peringkat 17. Kemudian untuk laga ini saya melihat dari performa kedua tim memang sangat bagus berada di Osasuna yang tim yang sangat diunggulkan karena mereka memberikan pur paling tinggi 1 handicap. Saya cukup meyakini laga ini akan berakhir dengan skor 1-1. Oke, 1-1 untuk laga ini ataupun bisa 0-0. Oke, sangat berbahaya dari over under. Masih belum jelas untuk laga ini, dari over under belum begitu jelas. Dan untuk laga ini saya lebih ke LC nahan 1 handicap. Over under kemungkinan apa ya, tidak begitu jelas. Oke, kemudian di laga yang kedua saya akan membahas pertandingan tuan rumah Eibar yang akan berhadapan dengan Girona, di mana di musim ini dari La Liga 2 Spanyol, Girona bisa dikatakan sedikit mengalami penurunan performa ketimbang musim lalu.
Dan melihat dari peringkat sementara di mana tuan rumah berada di peringkat 4 dengan meraih 32 poin dari 17 laga. Kemudian untuk performa Girona berada di peringkat 10 dengan meraih 24 poin dari 17 laga mereka. Dan melihat dari sejarah pertandingan head to head kedua tim ini memang sangat bagus berada di Eibar, dan dukung dengan handicap di malam hari ini sangat bagus berada di Eibar. Dan performa laga terakhir mereka di mana Eibar imbang berhadapan dengan Lugo, kemudian kemenangan Girona saat berhadapan dengan Real Sociedad B. Saya cukup yakin tuan rumah akan sangat ingin mengejar 3 poin karena di mana di laga terakhir mereka bermain imbang saat berhadapan dengan Lugo. Dan untuk laga ini Eibar Purs perempat handicap. Purs perempat handicap. Kemudian saya pergi ke Liga Inggris Championship. Untuk laga ini dimana mempertemukan tuan rumah Derby City akan berhadapan dengan Queen Park Rangers. Dan melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, dimana tim tuan rumah berada di zona merah atau peringkat 24 ke juru kunci dengan meraih 1 poin saja dari 19 laga mereka, dan sudah kebobolan 18 gol dan mampu mencetak 16 gol. Itu performa Derby City. Kemudian untuk performa Queen Park Rangers, dimana di laga malam hari ini mereka berada di peringkat 6 sementara dengan meraih 32 poin, hanya selisih 1 poin dengan peringkat 7 ataupun di atas mereka ada Coventry. Dimana di laga sebelumnya Coventry bermain imbang saat berhadapan dengan Bournemouth, dan ini peluang besar untuk Queen Park Rangers untuk meraih 3 poin walaupun bermain tandang. Saya cukup yakin untuk laga ini sebenarnya masih kuat berada di over-under ketimbang handicap, karena melihat dari handicap kedua tim ini sama memberikan Purs per 4, dan itu laga ini akan terjadi jual beri serangan. Dan melihat dari head to head untuk tim ini memang sangat sering terjadinya under goal. Saya cukup meyakini untuk laga ini under 2/3/4 gol, karena saya melihat untuk laga ini masih bagus berada di under goal. Oke, under goal. Kemudian dari sisi handicap masih berada di Queen Park Rangers. QPR menahan seperempat handicap, lebih bagus ke sini. Oke. Kemudian saya pergi ke Serie B Italia. Ini sedikit barbar untuk analisa saya di sini, dimana mempertemukan tuan rumah Ternana yang akan berhadapan dengan Ternana. Oke, Ternana bukan Ternama. Oke, Ternana. Tuan rumah Ternana berhadapan dengan Croton. Dan melihat dari peringkat sementara di musim ini, Ternana berada di peringkat 13 dengan meraih 18 poin dari 14 laga. Kemudian untuk Croton berada di peringkat 18 zona merah, di mana di malam hari ini Croton harus meraih 3 poin untuk bisa keluar dari zona merah. Dan cukup meyakini melihat dari head to head pertemuan kedua tim ini lebih banyak dimenangkan oleh Croton, walaupun di musim ini Croton sangat bermain buruk saat bermain tandang. Dan untuk laga ini saya masih tetap menjagokan Croton dengan menampung Croton menampung 3/4 handicap. Oke, Croton menahan 3/4 handicap, handicap untuk laga ini, menahan 3/4 handicap. Oke, kemudian di laga berikutnya saya akan membahas dari Sweden Allsvenskan, di mana mempertemukan tuan rumah Sirius yang akan berhadapan dengan Häcken. Dan untuk laga ini sangatlah barbar, di mana kedua tim mulai di tuan rumah Sirius memiliki 4 pemain yang cedera, kemudian tim tamu Häcken mereka memiliki 3 pemain yang cedera. Kemudian mereview dari peringkat sementara, di mana Sirius berada di peringkat 12 dengan meraih 34 poin dari 28 laga dan sudah kebobolan 49 gol dan mampu mencetak 34 gol. Kemudian untuk performa Häcken berada di peringkat 10, sedikit di atas dari peringkat Sirius. Mereka mampu mencetak 46 gol dari 28 laga dan meraih 36 poin. Oke, dan untuk laga ini di mana kedua tim ini sama-sama memiliki jumlah gol yang bisa dikatakan cukup banyak dan jumlah kebobolan yang cukup banyak sekali saya katakan. Dan untuk laga ini melihat dari pasaran handicap dan over-under bagus berada di over goal. Nampaknya laga ini akan berakhir dengan over goal. Untuk laga ini over 2/3/4 gol. Kemungkinan besar untuk 3 gol akan tersaji untuk laga series berhadapan dengan Häcken. Kemudian di laga yang terakhir saya pergi ke Liga Super Denmark, di mana mempertemukan tuan rumah Vedle akan berhadapan dengan Midtjylland. Midtjylland untuk musim ini kemungkinan cukup bagus, dan saya sedikit mereview dari head to head pertandingan terakhir untuk kedua tim ini, di mana Vedle menelan kekalahan saat berhadapan dengan Rangers dengan skor 4-1, kemudian kemenangan Midtjylland saat berhadapan dengan Sporting Braga di lanjutan Liga Europa. Kemudian tetapi di laga terakhir dari Liga Super Denmark ini, Midtjylland menelan kekalahan saat berhadapan dengan Brøndby.
Yang mana dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, dimana Midtjylland berada di peringkat 1 dengan meraih 34 poin dan mereka hanya selisih 1 poin saja dengan peringkat 2 yaitu Copenhagen. Dan untuk performa, VLJ berada di peringkat 12 atau juru kunci peringkat dasar dari 16 laga. VLJ hanya mampu meraih 8 poin dari 16 laga dan sudah kebobolan 40 gol. Oke, sangatlah banyak dari 16 laga. VLJ ini sudah kebobolan 40 gol dan mampu mencetak 15 gol saja kebobolan 40 gol. Kemungkinan besar di sini VLJ tidak akan mampu mencetak gol ke gawang Midtjylland. Tapi melihat dari peringkat sementara, saya cukup yakin tuan rumah akan bermain terbuka dari menit awal, karena mereka harus meraih 3 poin. Dan untuk laga ini saya melihat untuk laga handicap dan over under, lebih ke over. Untuk laga ini saya melihat dari over 2,5 gol. Oke, over 2,5 gol untuk laga ini. Dan dari handicap masih tetap berada Midtjylland. Oke, teman-teman lihat Midtjylland per 1, tetapi lebih ke rekomend ke over goal saja. Dan saya akan bahas kembali dari Liga Portugal, di mana menemukan Estoril berhadapan dengan Santa Clara. Masih bagus berada Estoril, memberikan per 1/4 handicap, analisis skor berada di over. Osasuna berhadapan dengan LC, saya menahan LC menahan 1 handicap. Dan untuk analisis skor masih sangat belum masuk atau belum begitu kelihatan karena odd masih berjalan. Kemudian dari La Liga 2 Spanyol, Eibar memberikan per 1/4 handicap. Dari Inggris Championship, Derby City berhadapan dengan Queen's Park Rangers untuk under 23,4 gol untuk laga ini. Dan saya mereview dari Serie B Italia, Crotone menahan 3,4 handicap. Kemudian Siders berhadapan dengan Häcken over 23,4 gol. Dari Liga Super Denmark, Midtjylland berhadapan dengan VLJ, lebih ke over 2,5 gol. Oke, itu dia sudah saya jelaskan, dan mudah-mudahan untuk laga malam hari ini cukup profit. Ada 3 build, dari 2 buildnya semua tim berbeda. Oke, Eibar, di sini ada Eibar, sedikit ngeblur. Oke, Eibar, LC, Queen's Park Rangers, kemudian Crotone nanti 3,4 handicap, serius over 23,4 gol. Kemudian Midtjylland over 2 gol. Dan di laga atau build yang terakhir mudah-mudahan masuk untuk laga malam hari ini. Oke, itu saja yang sudah saya jelaskan. Silahkan teman-teman bisa analisa kembali atau jadikan referensi, mudah-mudahan masuk untuk laga malam hari ini. Oke, itu saja, terima kasih, selamat sore, salam olahraga.